Kemudian yang ke-17, cintai pasanganmu setulus hati karena Allah, ya. Dan jangan ditunda atau ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Ini poin 17 penting. Sering memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ada orang begini rumah tangga, saya nggak mau terlalu cinta sama pasangan saya. Kalau saya cinta sekali, nanti kalau dia mati, nanti kalau cerai, nanti kalau begini. Nanti, itu nanti urusan nanti. Sekarang, dialah suamiku, inilah istriku. Lampiaskan semuanya pada dia. Semuanya. Apa saja. Cinta, kebutuhan, kasih sayang. Itu kata-kata yang berhubungan dengan romantis, habisin semua. Keluarin semuanya. Sentuhan, pakai semua cara. Sama pasangan. Lampiaskan semua. Jangan diredam. Nggak boleh redam. Yang itu. Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau Nabi SAW datang, beliau menghempaskan rambutnya, gitu kan? Kemudian meletakkan padanya wangi-wangian. Dan sering kali Aisyah duduk di atas paha Nabi SAW. Begitu datang, lakukan itu. Baru ngobrol, gitu kan? Baru ngobrol. Banyak perempuan menganggap ini kaku, ini nggak usah. Apalah ya, kayaknya tidak patut, nggak bisa. Nggak ada istilah tidak patut. Kalau sama suami istri berbeda. Ingat, satu-satunya yang boleh memandikan jenazah kita kalau kita meninggal hanya pasangan. Orang tua kita nggak boleh. Laki-laki dan perempuan, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, kalau umurnya sudah 7 tahun, namanya sinnu rushd. Umur yang bisa membedakan jenis kelamin. Kalau sudah 7 tahun anak laki-laki kita, maka ibu-ibu nggak boleh lagi lihat dia telanjang mandi. 7 tahun, belum balik. Bapak-bapak, anak perempuannya sudah 7 tahun, nggak boleh lagi dimandikan. Sudah sinnu rushd. Sebagian ulama mengatakan 10 tahun maksimal. Jadi belum balik pun sudah tidak boleh. Semenjak itu sudah nggak boleh. Dan mahram kita, mahram anak kita atau ibu kita atau ayah kita, mahram hanya boleh lihat leher ke atas, siku ke bawah, dan lutut ke bawah. Paha sampai di dada nggak boleh dilihat nih. Yang boleh lihat hanya pasangan hidup kita, suami istri. Sampai jenazah pun kalau mandi, ibu saya mati, saya nggak boleh mandiin. Sama perempuan boleh, atau suaminya yang boleh. Saking pentingnya nggak boleh lihat aurat nih. Berarti kita balik sekarang pemahamannya, kalau sama suami istri nggak boleh ada batas. Nggak boleh ada batas. Lampiaskan semua. Saya bilang tadi, semua kosakata yang bagus keluarin. Semua yang bisa menggoda lawan jenis pakai di pasangan kita. Semua minyak wangi, semua pakaian, semua bahasa, semua retorika, bahasa badan lah, ya, semua dipakai. Harus dilampiaskan di pasangannya. Ini penting sekali. Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah dalam sebuah bak. Sampai kata Aisyah, saya pernah mandi bersama Nabi SAW. Tidak ada dalam sebuah bak wadah air, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi kecuali air itu saja. Jadi Nabi SAW sangat romantis, memang menggunakan itu. Kosakata Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orangnya kulitnya putih, saking putihnya pipinya kemerah-merahan. Bahasa Arabnya untuk perempuan kalau warna merah, hamra. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya ismut tasghir, mengecilkan sesuatu dalam bahasa, tanda sayang. Maka hamra diganti jadi humaira, diganti Aisyah, dipanggil lebih sayang lagi. Habisin semua kata-kata itu. Itu penting sekali untuk bisa digunakan dalam rumah tangga kita. Saya bilang di sini, cintai pasanganmu setulus hati karena Allah. Jangan ditunda, ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Dari hari pertama akad nikah sudah mulai kita berikan semuanya. Ini pasangan saya, inilah tempat saya untuk melampiaskan, untuk membentuk karakter, untuk nanti menjadi ayah anak-anak saya atau ibu ayah saya dan seterusnya. Ini semua penting sekali. Termasuk dalam masalah biologis. Ini penting sekali, lampiaskan semuanya. Sabda Nabi pekah sekali. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian berada di antara dua paha istrinya, maka dia sebaiknya berijtihad. Puaskan pasangannya. Gitu kan. Dia pun suruh cari puasan. Maka ini penting sekali untuk membangun rumah tangga itu. Ini kajian sekarang ini,
kajian yang terakhir di tahun ini. Jadi kita libur nanti sampai tahun depan, insya Allah. Nggak tahu sampai akhir Januari atau Februari, wallahu alam. Kalau kita ada umur dan sehat, itu aja. Dua tuh, ada umur dan sehat. Ada umur nggak ada sehat, ya nggak bisa apa-apa. Kalau sehat nggak ada umur juga nggak bisa apa-apa. Meninggal udah. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu luang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama yaitu nikmat sehat. Yang kedua waktu luang. Ada orang dikasih sehat tapi waktunya nggak luang. Ada yang dikasih waktu luang, dia tidak sehat. Maka dua ini kata Nabi penting untuk menggunakan kesempatan ini, sehat dan waktu luang. Jadi setelah ini kita libur sampai nanti akhir Januari atau awal Februari, antum gunakan tuh murajaah, baca lagi nih bukunya dari awal sampai akhir. Antum baca lagi buku Menuntut Ilmu Jam Surga dari awal sampai akhir. Antum baca lagi Syarah Kitab Tauhid dari awal sampai akhir. Murajaah. Samping yang sudah saya sampaikan, sehari baca Quran berapa juz? Nah, kalau liburan 3 juz satu hari. Kalau sehari 1 juz, berarti kalau liburan nambah 2 juz sehari. Harus baca. Harus baca. Orang beriman, orang muslim harus baca Quran. Dan tiap hari harus baca Quran. Nggak bisa tinggal itu. Pagi, siang kerja, sibuk dengan urusan. Sore, pada maghrib, malam. 3 waktu itu, pagi, sore, kemudian malam. Bisa tuh, pagi 1 juz, sore 1 juz, malam 1 juz. Nggak bisa, ya sudah 2 waktu, pagi sama malam. Ya antum gunakan kesempatan itu. Nasihat untuk semuanya, untuk pelajar dan juga para ustadz. Karena para ustadz juga banyak yang nggak baca Quran. Jadi harus baca Quran. Yang ikhwan dan akhwat, laki dan perempuan, gunakan kesempatan ini agar antum bermanfaat. Apakah warna hitam kerudung atau jilbab bagi muslimah adalah sunnah sahabiyah, dan apakah hadis riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang gagak di atas kapak hitam menjadi syariat bagi muslimah untuk berwarna gelap kerudung? Tidak, itu waqi'atul ain, yang terjadi kejadian kebetulan saat itu. Muslimah pada zaman Nabi SAW berwarna-warni pakaiannya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam. Karena itu Islam tidak menetapkan satu warna pun bagi wanita, bagi pakaian wanita untuk dikenakan. Aisyah sendiri memakai pakaian berwarna merah. Dan yang lain ada yang hijau, dan yang lain ada yang warna lain, ada yang hitam. Jadi itu bukan kekhususan hitam pakaian wanita muslimah. Siapa yang mengkhususkannya, maka ia menyelisihi sunnah yang berlaku saat itu pada sahabiyah. Silahkan dicek di hadis-hadis Rasulullah. Beragam khususnya di Bukhari, pakaian wanita beragam berwarna-warni. Tidak dikhususkan dengan salah satu warna. Siapa yang mengkhususkan, maka ia keliru dan salah dan menyelisihi sejumlah riwayat yang begitu banyak dari sahabiyah, khususnya ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum jami'an.
Jangan lupa Allah ketika berbicara pernikahan dalam surat An-Nur 32 tadi, Allah kan memperkenalkan namanya wasi'un alim, maha luas. Jadi nggak ada ceritanya sampai jodoh. Allah maha luas. Apa susahnya Allah menghadirkan satu laki dari jutaan laki-laki yang ada? Masya Allah. Dan alim, Allah maha tahu kapan timingnya buat kita, kapan momennya buat kita. Benar nggak kita yakin seperti itu? Dan bisa jadi ketika sampai sekarang jodoh itu belum datang, Allah ingin menguji keyakinan Anda khususnya kepada nama Al-Alim, nama Al-Khabir, nama Alamul Ghuyub yang selama ini mungkin kita lebih fasih ucapkan dengan lisan tapi kurang fasih dengan hati kita. Nabi SAW wafat SAW dalam keadaan apa? Dalam keadaan agama Islam sudah sempurna. Maka Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sama sekali. Tidak tersisa sama sekali. Apa saja yang membawa kalian ke surga sudah dijelaskan semuanya. Apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan lengkap semuanya. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan semuanya. Nggak ada yang terluput dalam agama Islam. Nggak ada yang tersisa sama sekali. Agama Islam sudah sempurna. Tinggal kita mau berusaha atau tidak mencari keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua lengkap Allah jelaskan. Sampai Allah mengatakan ma faratna fil kitabi min syai'. Kami nggak tinggalkan sedikit pun dalam Al-Quran ini. Semua lengkap, semua dijelaskan. Semua jelas. Kalau kita tidak zikir pagi dan petang, ada sesuatu yang akan terjadikah pada kita? Bu, zikir pagi dan petang itu isinya luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim selama 3 kali, lam yadurrahu syai'un, tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai sore harinya. Imam Al-Qurtubi pernah cerita, Pak. Suatu ketika aku pergi ke kebun, lalu aku disengat kalajengking. Lalu aku ingat kalau aku belum baca doa itu di pagi hari. Gara-gara belum baca doa itu disengat kala jengking. Dan saya sendiri pernah merasakannya, Pak Bu. Iya. Setelah saya zikir pagi dan petang, biasa kita jaga gitu ya. Saya pakai sepatu bot, tapi kok nggak masuk-masuk. Ini ada apa di dalamnya? Saya giniin kala jengking, Pak. Dan subhanallah nggak digigit. Iya. Saya punya teman, dia tukang cari madu, juga pernah cerita. Iya. Makanya zikir pagi dan petang itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Jangan menganggap remeh zikir pagi dan petang. Karena zikir-zikir inilah kita bisa jadi dihindarkan oleh Allah mara bahaya yang kita tidak sadar. Tidak sadar akan ada mara bahaya menimpa kita, tapi dengan kita menjaga zikir itu Allah jaga kita. Larangan saat khutbah Jumat. Menyala barisan jamaah saat khutbah. Berbicara saat khotib khutbah. Termasuk mengikatkan dengan desis suara. Bertumbuh di GN satu tangan dan memeluk lutut. Tertidur saat khutbah Jumat. Bermain HP. Berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Innaka qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lil muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat duha disyariatkan setelahnya untuk mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Dan itu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi SAW membaca itu setelah salat duha 100 kali. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Adapun yang pernah saya sampaikan Rabbi gfirli itu karena kelupaan saya. Ya wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Tanda-tanda orang munafik. Malas bagi laki-laki. Sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah di masjid wajib bagi laki-laki. Kecuali karena uzur syar'i. Seperti sakit atau hujan dan lain sebagainya. Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid. Khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali. Seberat-berat sholat bagi orang munafik. Sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan? Nah, tentunya. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak. Karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tidak. Tapi ini nifak amali. Dan ini yang penyakit ini yang banyak terjangkit kaum muslimin, penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Masa kita laki-laki sholat di rumah sama perempuan-perempuan? Malu. Laki-laki itu disifatkan dengan gagah, dengan berani melangkahkan kakinya ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kalau sunnah ini satu saja mendapat tempat di hati kaum muslimin, Allah akan muliakan mereka, tinggilah mereka, rendahlah orang-orang kafirin. Sekarang masjid subuh berapa saf? Rata-rata ya kan? Berapa saf? Ada seperti ini? Nggak ada. Padahal kiri kanan depan belakang puluhan ratusan rumah-rumah kaum muslimin. Dalam satu keluarga ada berapa laki-laki? Bahkan yang lebih ajib lagi, orang-orang tua justru ke masjid. Lihat orang-orang tua yang di bawah umurnya nggak ke masjid, tidur saat di rumah. Kita lihat ya orang-orang tua kan, orang tua di usia 70 melangkahkan kaki ke masjid. Allahu Akbar. Kau yang muda, yang usia 30, 40 malu seperti wanita. Kan nggak mau kita dicap banci. Itu sifat orang munafik. Dan itu harus dihilangkan dari kaum muslimin. Dan itu mengerikan bagi orang-orang kafirin. Melihat kaum muslimin memenuhi masjid-masjid mereka di 5 waktu sholat. Karena mereka mengikuti sunnah Nabi mereka. Mengikuti manhaj Nabi mereka. Sholat laki-laki di masjid. Kecuali karena uzur syar'i. Bahkan hatta sebagian kaum muslimin yang sakit masing berusaha walaupun mereka dapat uzur, masing berusaha ke masjid untuk sholat di masjid. Cinta kepada masjid, cinta kepada masjid. Allahu Akbar. Ini sunnah yang azimah, syiar Islam yang besar. Laki-laki kaum muslimin sholat di masjid. Nabi SAW menjanjikan siapa yang sholat duha 4 rakaat, kata Nabi SAW dalam hadis, Allah berfirman, hai anak Adam, ruku untukku 4 rakaat di awal pagi. Maksudnya 4 rakaat ini duha. Maka aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Apa saja yang kau mau, saya akan penuhi, kata Allah. Itu saja. Baik, boleh nggak saya sholat supaya hajat saya dipenuhi? Duha 4 rakaat. Bukan cuma boleh, memang harus begitu. Karena kita beribadah mengejar apa yang Allah janjikan. Ada sebuah kaidah yang saya dengar sering disebarkan di Indonesia ini. Jangan kau sembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Ini secara zahirnya seakan-akan benar, padahal ini salah ini. Yang suruh kita mengejar surga siapa? Allah. Wajar seseorang mengejarnya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini bermunculan ustadz-ustadz muda yang menisbatkan dirinya sebagai da'i salafi. Bahkan sebagian da'i muda tersebut latar belakang pendidikannya dari universitas umum.
Tetapi saya merasa penjelasan dai muda tersebut cukup menarik dan bagus. Menurut saya yang awam, apakah boleh saya menuntut ilmu kepada dai muda tersebut? Jelas tidak boleh. Kan penanya sudah mengatakan awam. Bagaimana mungkin antum mengatakan menilai cukup menarik dan bagus? Apakah di dalam Islam penilaian orang awam itu diterima? Tidak boleh. Yang menilai, yang menetapkan ahli ilmu. Allah memuji para sahabat dan menetapkan para sahabat utul ilm. Nabi yang menetapkan para sahabat agar menjadi dai. Beliau bersabda, liyuballigh syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Andai penanya tahu seperti yang saya tahu, tentu dia tidak akan mengatakan demikian. Dan dia akan jauh sejauh-jauhnya dari para dai ini. Sebagaimana masyrik dan maghrib. Gitu. Sejauh masyrik dan maghrib. Karena penanya tidak tahu, itu namanya retorika. Tidak boleh. Ini salah satu musibah dalam dakwah ini. Bermunculan apa yang saya katakan tadi, ruwaibidah. Bukankah tadi sudah saya bacakan ayatnya? Bahwa yang menjadi dai orang yang berilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan penuh dengan ilmu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak berilmu tahu dengan hikmah, tahu dengan mau'izatil hasanah, apalagi wajadilhum billati hiya ahsan. Bagaimana mungkin mengamalkan ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin atas dasar ilmu. Tidak boleh. Karena itu perkataan penanya tidak dianggap di dalam Islam. Walaupun banyak yang mengatakan seperti tidak boleh. Kalau dalam ilmu umum saja, misalnya antum kuliah kedokteran sampai lulus, yang menyatakan antum dokter siapa? Dokter juga. Saya bisa nggak bilang antum, oh dokter nih, pakaiannya pakaian dokter? Nggak bisa. Saya yang bukan dokter nih, mudah aja saya beli buku-buku kedokteran, saya baca, catat-catat, lalu saya ceramah kedokteran. Berapa lama saya bisa mempertahankan kebohongan saya? Sejenak orang yang ahlinya akan tahu ini bukan dokter, ini dokter palsu dia. Dokter gadungan. Itu dalam ilmu umum. Bagaimana dalam ilmu din? Tentu jauh lebih besar yang berkaitan dengan surga dan neraka, yang berkaitan antara hidayah dan kesesatan. Dalam ilmu umum saja, orang awam tidak boleh menilai seseorang, nggak boleh.
Yang menyatakan dia dokter dan boleh buka praktek siapa? Orang yang ahlinya. Boleh sembarangan dia sudah lulus kedokteran langsung praktek? Boleh. Berapa banyak yang tertangkap karena apa? Praktek yang salah. Itu dalam ilmu dunia. Karena berbahaya bagi manusia. Dia belum ahlinya, belum pantas praktek, masih kurang. Membahayakan nyawa manusia. Ilmu agama lebih dari itu. Mematikan hati orang, menghancurkan agama, mencoreng nama Islam, merendahkan Islam. Apalagi menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah, sangat besar sekali. Ilmu itu harus dipelajari. Dan bukan sehari dua hari, berpuluh tahun. Orang alim, kata ulama, apabila tidak disaksikan kealimannya oleh orang alim juga, maka dianggap dia tidak ada. Itu dalam Islam. Dianggap tidak ada. Harus ada yang menyaksikannya, dia alim. Kan ada harus ada yang menyaksikan dia seorang dokter. Orang alim, bahkan lebih alim dari dia. Ini dokter. Berlebih kurang. Nanti dia mau belajar lagi untuk mengambil spesialis. Penyakit dalam. Nanti ada lagi penyakit dalam bidang apa. Kan begitu seterusnya. Dalam dakwah salafiyah tidak seperti itu, ikhwan, khususnya penanya. Ini hanya ada di manhaj yang bukan manhaj salaf. Karena mereka ini berangkat sebagiannya dari firqah sesat. Dan saya tahu sebagiannya lama mereka berada di firqah itu. Kemudian mereka mengikuti pengajian-pengajian sunnah. Walaupun semuanya mengatasnamakan sunnah juga. Tapi firqah sesat yang pernah mereka singgah di situ dan mempunyai rumah tempat tinggalnya di situ, itu sangat membekas. Karena di antara firqah sesat itu pengajarannya sekarang belajar, besok mengajar, lusa berfatwa. Ini sangat berbahaya. Karena salah satu kebesaran kekuatan Islam adalah ilmu. Islam tegak dengan ilmu. Apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau katakan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Dasarnya ilmu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Allah mewajibkan dua golongan manusia dalam ayat ini.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertama, orang yang tidak tahu belajar, bertanya dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tahu mengajar, menjawab dan seterusnya, orang alim. Ya. Jangan ada lagi penilaian seperti ini. Ini tidak berada di atas manhaj salaf. Serahkan kepada ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Sebagaimana dalam ilmu-ilmu umum, antum kembalikan kepada ahlinya. Apa antum kalau motor antum rusak, antum bawa ke restoran? Kemana antum bawanya? Bengkel. Begitu, apalagi din ini besar, dinul Islam. Ini yang sangat diperangi oleh kaum salaf. Al-Imam Malik tidak pernah berfatwa bersoal jawab kecuali setelah diizinkan oleh dua orang gurunya. Bahkan dalam sebagian riwayat banyak orang mengizinkannya. Kalau sekarang ini siapa yang mengizinkan mereka ini? Siapa yang menyaksikan mereka ini? Berilmu atau tidak, dakwah. Ini sangat berbahaya di dalam Islam. Seorang harus menuntut ilmu, belajar, berilmu, berdekat dengan ahli ilmu, dan disaksikan oleh ahli ilmu, dan diperintah oleh ahli ilmu untuk mengajar. Ini din, agama. Kata orang bertanya kepada Imam Malik, kalau dua orang gurumu yang mengizinkanmu untuk berfatwa itu melarang, engkau akan berhenti? Saya berhenti. Lihat Imam Malik. Tidak akan bergerak kecuali setelah diizinkan oleh orang yang gurunya. Dan itu tradisi dan adab kaum salaf. Bukan seperti sekarang, ngajar, kemudian bersoal jawab, berfatwa. Siapa yang mengizinkan dia mengajar? Lebih dari itu, siapa yang mengizinkan dia bersoal jawab? Soal jawab itu fatwa. Maka yang patut kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Tapi ada kabar gembira bahwa sebagian pemuda-pemuda kita yang tidak masuk dalam kelompok Ruwaibidah ini belajar dan belajar. Dari anak-anak kita yang memang betul-betul belajar. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti ada orang-orang yang berilmu, lebih berilmu lagi dari kita, yang mendakwakan dakwah yang besar ini, dakwah salafiyah, bukan didakwakan oleh Ruwaibidah. Dan ini banyak sekali menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, padahal itu bukan dakwah salafiyah. Karena manhaj salaf yang tertinggi adalah manhaj ilmiahnya. Karena Islam tegak dengan ilmu. Apa tuh? Nonton UFC? Ya. Apa? Smackdown. MMA. Nah. Pokoknya yang ada di TV. Yang ada di TV yang antum suka nonton itu.
Ya. Yang kaki ke kepala, sikut di kepala, lutut di kepala. Yang kalau orangnya sudah jatuh, kalau begitu tambah dipukul lagi kepalanya. Karena itu kan akan menghilangkan akal. Beda dengan gulat. Intinya kalau ada olahraga yang diincar bagian kepala, haram hukumnya nontonnya. Ya. Adapun antum latihan karate itu beda lagi. Jangan dibilang, oh berarti kita haram nonton. Belum, saya tadi bilang nontonnya. Adapun nanti latihannya itu beda lagi. Ya, kita nggak berani juga mengharamkan MMA karena pasti ada teknik-teknik tertentu. Intinya tidak boleh pukul kepala karena itu menghilangkan apa? Akal. Ada sebagian orang yang melontarkan syubhat. Kata mereka, pembagian 3 macam tauhid itu adalah bid'ah. Siapa yang pertama buat? Ibnu Taimiyah. Kemudian diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga mereka mengatakan ini adalah akidahnya Wahabi. Tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW. Ini akidah yang bid'ah. Bahkan mereka menyamakan dengan Trinitas Nasrani. Bagaimana kita menjawab syubhat ini? Maka ada beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, pembagian 3 macam tauhid itu berasal dari istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah, penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Datangkan semua dalil yang berbicara tentang Allah, tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Karena ulama telah melakukan istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah, penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang Allah. Tidak akan keluar dari 3 macam tauhid. Sebut ayat hadis apa saja yang berbicara tentang Allah, nggak akan keluar dari 3 macam tauhid. Dan di sini saya berikan satu contoh, satu ayat yang mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Sebagaimana kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang qasimut tauhid ila 3 aqsamin. Tauhid terbagi 3, tauhidir rububiyah, tauhidil uluhiyah, tauhidil asma was sifat. Wa qad ijtama'at fi qoulihi ta'ala, lalu kata beliau, dan 3 macam tauhid ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah sekalian, ayat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini adalah tauhid rububiyah. Kita meyakini hanya Allah Rabb yang mencipta, menguasai dan mengatur langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Bagian yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Kemudian bagian yang ketiga, hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Ini adalah pertanyaan, tapi maksudnya adalah pengingkaran, yaitu pengingkaran terhadap adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Maka ini adalah tauhidul asma was sifat. Ini baru satu dalil saja. Sudah terkumpul padanya 3 macam tauhid. Silahkan datangkan semua dalil yang berbicara tentang Allah. Nggak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Jadi kalau ada yang tanya, apa dalilnya 3 macam tauhid? Kita katakan, seluruh dalil yang berbicara tentang Allah, itulah dalilnya. Jadi subhanallah, dalilnya banyak sekali. Bagaimana bisa dikatakan nggak ada dalilnya? Justru dalilnya sangat banyak. Dalilnya adalah semua ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua jemaah sekalian, semisal dengan itu adalah pembagian hukum menjadi wajib, sunnah, halal, haram, makruh. Adakah sebuah ayat atau hadis yang mengatakan hukum itu terbagi 5? Wajib, sunnah, halal, haram, makruh? Tidak ada. Lalu dari mana ulama mendapatkan hasil hukum itu ada 5? Dari proses yang sama. Apa tadi istilahnya? Istiqra'un nusus wa tatabbu' al-adillah. Penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang hukum. Silahkan datangkan satu ayat atau satu hadis yang berbicara tentang hukum. Tidak akan keluar dari 5 macam hukum ini. Kalau tidak wajib, sunnah. Kalau tidak halal, haram atau makruh. Nggak akan keluar dari itu. Sama. Dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan pembagian hukum menjadi 5 adalah bid'ah. Maka barang siapa yang membid'ahkan pembagian tauhid menjadi 3, dia pun harus membid'ahkan pembagian hukum menjadi 5.
Jadi ini sama prosesnya. Ini bukan bid'ah. Ini adalah al-haqiqatus syar'iyyah. Hakikat syariatnya memang seperti itu, bukan bid'ah. Apa dalilnya? Hukum terbagi 5. Seluruh dalil yang berbicara tentang hukum. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, jamaah sekalian, pembagian tauhid menjadi 3. Sudah sejak ulama terdahulu. Namun yang bisa kami dapatkan yang tercatat dalam kitab, di sini kami nukilkan 2 nukilan saja. Nukilan yang pertama dari Imam Abu Hanifah, imam mazhab yang pertama, dan 2 murid beliau, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan. Dinukil oleh Imam Abu Ja'far rahimahumullahu ta'ala. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bitaufiqillahi. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kami berpendapat bahwa dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami meyakini innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah kalimat yang mencakup 3 macam tauhid. Dia Maha Esa dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, tidak ada sekutu baginya. Kemudian para ulama tersebut merinci wala syai'a mithluhu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Maka ini adalah tauhidul asma wa sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wala syai'a yu'jizuhu, dan tidak ada yang dapat melemahkannya. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Maka ini adalah tauhid rububiyah. Wala ilaha ghairuhu, dan tidak ada yang berhak disembah selainnya. Ini adalah tauhid uluhiyah. Kemudian Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah, beliau mengatakan, anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi salasatu asya. Bahwasannya pokok keimanan kepada Allah yang diwajibkan atas hamba untuk diyakini dalam penetapan iman kepadanya ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama adalah an ya'taqidal abdu rabbaniyatahu. Seorang hamba meyakini rabbaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbaniyah itu bahasa lain daripada rububiyah. Itu sama maknanya. Akar katanya sama, Rob. Seorang hamba hendaklah meyakini rabbaniyah Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Liyakuna bidzalika mubayinan limadhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'an. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan para pengingkar yang tidak meyakini adanya pencipta. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah berarti meyakini hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Astani, yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu. Hendaklah seorang hamba meyakini wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama persis dengan uluhiyah Allah, yaitu hanya Allah yang esa dalam peribadahan. Hanya Allah yang esa yang boleh kita sembah. Liyakuna mubayyinan bidzalika madzahiba ahli syirki alladzina aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairahu. Agar dengan itu keyakinan seorang mukmin berbeda dengan ajaran-ajaran para pelaku syirik yang mengimani adanya sang pencipta namun mempersekutukannya dalam beribadah dengan selainnya. Maka ini adalah tauhid uluhiyah. Kita mempersembahkan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Wa tsalits, yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bisifati. Hendaklah seorang hamba meyakini bahwa Allah Ta'ala disifati dengan sifat-sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha, yang tidak boleh disifatkan kecuali hanya baginya. Artinya kita meyakini hanya Allah yang pantas memiliki sifat-sifat yang khusus baginya. Tidak ada satupun yang serupa dengannya. Minal ilmi wal qudra wal hikmah wasairi ma wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, yaitu sifat ilmu, qudrah, hikmah, dan semua sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya maupun di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tauhidul asma was sifat. Ini jemaah sekalian di antara nukilan dari para ulama terdahulu tentang pembagian tauhid menjadi 3. Maka ini bukan sesuatu yang baru saja ditemukan oleh Ibnu Taimiyah maupun Muhammad bin Abdul Wahab seperti kata mereka. Jawaban yang keempat, untuk membantah syubhat mereka yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 sama dengan Trinitas Nasrani. Maka kita mengatakan justru hanya dengan mengimani 3 macam tauhid ini kita selamat dari Trinitas Nasrani. Justru kebalikannya.
Makanya kalau kita benar-benar mengimani 3 macam tauhid ini, maka kita akan selamat dari Trinitas Nasrani. Pertama, kita meyakini hanya Allah Rabb kita yang menciptakan segala sesuatu, yang memberikan rezeki, yang memberikan manfaat atau menimpakan kemudaratan, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai dan mengatur segala sesuatu. Sedangkan dalam keyakinan Trinitas ada selain Allah yang maha mampu mencipta, yang menguasai, yaitu Yesus. Itu kan keyakinan Nasrani. Justru dengan beriman kepada tauhid rububiyah, kita meyakini hanya Allah yang maha mampu menciptakan, menguasai, memberi rezeki dan mengatur segala sesuatu. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia itu salah, tidak benar, dan tidak sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Sedangkan dalam Trinitas Nasrani, mereka menyembah Yesus, mereka juga menyembah Bunda Maria. Maka hanya dengan tauhid uluhiyah kita selamat dari penyembahan kepada selain Allah, termasuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Yang ketiga, beriman kepada tauhidul asma wa sifat. Kita meyakini hanya Allah pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia, yang Dia tetapkan di dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam Trinitas Nasrani, mereka namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya, bukan dengan namanya yang terdapat di dalam wahyunya yang Dia turunkan kepada para nabinya. Mereka namakan Allah dengan siapa? Bapa. Juga mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk, yaitu punya anak. Kalau kita benar-benar beriman kepada tauhidul asma wa sifat, maka kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani dalam keyakinan mereka Trinitas. Jadi orang yang menyamakan 3 macam tauhid dengan Trinitas Nasrani, kemungkinan karena dia belum paham apa yang dimaksud dengan 3 macam tauhid itu. Kalau dia paham, nggak mungkin dia samakan dengan Trinitas Nasrani. Justru dengan mengimani 3 macam tauhid, kita selamat dari Trinitas Nasrani. Inilah jemaah sekalian paling tidak 4 jawaban terhadap syubhat yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 adalah bid'ah. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia mengatakan Al-qadar kas-subu' was-subu' la taqul maitah. Takdir buruk dari Allah dan musibah itu akan mencari apa? Dia ini seperti binatang buas dan akan mencari yang sehat-sehat, yang seger-seger. Anda lihat macan harimau yang dimakan apa? Pernah nggak macan harimau makan bangkai? Nggak. Yang dimakan apa? Yang seger-seger. Sama takdir buruk dari Allah, yang diincar apa? Orang yang hatinya sehat. Kalau Anda hatinya sehat, siap-siap akan diincar oleh Allah. Anda akan dikasih cobaan. Termasuk cobaan kesedihan, cobaan psikis, selain cobaan penyakit dan musibah yang lainnya. Nah, dan takdir buruk dari Allah nggak ngincer apa? Takdir buruk dari Allah seperti binatang buas, nggak mau makan bangkai. Dia nggak mau mengincar orang yang hatinya sudah mati, nggak perlu diincar. Yang diincar hatinya orang yang sehat. Makanya fitnah dan takdir buruk dari Allah itu seperti emas dan perak. Idza futinta adz-dzahab wal fiddah fawqa an-nar zada lam'anuh li yumayyiz baina ar-radi wal jayyid. Demikian kata-kata Ibnu Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab. Anda dikasih cobaan, termasuk cobaan masalah psikis. Anda sebenarnya seperti apa? Sedang diuji seperti emas dan perak. Kalau pengen tahu ini afkiran atau asli, itu ditaruh di atas api. Kalau emas perak ini semakin berkilau ketika diletakkan di atas api, maka itu yang asli. Sama, kalau Anda dikasih cobaan oleh Allah yang bikin Anda sedih, tapi di kala sedihnya Anda, iman Anda tambah kuat. Anda layaknya emas dan perak, semakin berkilau setelah dikasih api. Dan api itu adalah cobaan untuk Anda. Untuk membedakan ini muslim, mukminah, muslimah yang imannya kuat apa enggak kuat. Ada yang dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang gantung diri. Punya masalah psikis, stres dengan pasangannya, minum obat nyamuk. Ya. Ada yang subhanallah akhirnya apa? Justru murtad.
Ada yang subhanallah dikasih masalah psikis, cobaan, akhirnya apa? Dia menjadi insan yang semakin jauh dari Allah. Banyak curhat ke sana kemari. Akhirnya untuk menenangkan dirinya malah dengerin musik dan lari ke diskotik. Al-Amwah, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Apa hukum kencing sambil berdiri? Disebutkan dalam hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hudzaifah bercerita, "Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'iman, fada'a bima'in fatawadda'a bihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi tempat sampah sebuah kampung, lalu beliau kencing sambil berdiri. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu saya antarkan air ke beliau, kemudian beliau gunakan untuk berwudu. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Dan hadis ini dalil bolehnya kencing sambil berdiri, dan bahkan Ibnu Munzir mengatakan beliau membawakan riwayat sejumlah sahabat yang mereka kencing sambil berdiri. Sehingga kencing sambil berdiri selama bisa menjamin tidak ada cipratan yang mengenai badan, hukumnya boleh. Meremehkan urusan sholat ini. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar, apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli sholata sittina sana." Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Yang penting saya sholat. Lah. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Apalagi yang tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Dalam mengamalkan Islam ada dua pondasi utamanya. Dua pondasi inilah yang Allah letakkan di pintu gerbang Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama. Dan yang pertama harus dilakukan oleh seseorang kalau dia mau masuk Islam. Orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, lalu dia mau masuk Islam, maka dia harus memasuki pintu gerbang dua kalimat syahadat. Yaitu dia pahami dulu artinya, dia yakini dulu kebenarannya, kemudian dia ucapkan, dia berikrar dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia amalkan konsekuensinya di dalam kehidupan, maka dia seorang muslim. Nah, jemaah sekalian, kenapa dua kalimat syahadat yang dijadikan oleh Allah sebagai pintu gerbang masuk Islam? Karena di dalamnya terkandung dua pondasi Islam. Semua bangunan Islam berada di atasnya. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah, terkandung pondasi tauhid, yaitu kewajiban beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan mengingkari serta menjauhi peribadahan kepada selain Allah, sebagaimana yang terkandung di dalam la ilaha illallah, yang artinya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama dalam la ilaha, yaitu an-nafyu, menafikan, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Bagian yang kedua terdapat dalam illallah, yaitu al-itsbat, penetapan keimanan kita yang berhak disembah hanya Allah. Inilah yang disebut dengan tauhid. Kemudian pondasi yang kedua terdapat dalam syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terdapat padanya? Kewajiban ittiba, selalu berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dan hadis, dan dipraktekkan serta dipahami dengan baik oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah Islam, dua pondasinya. Kalau kita amalkan dengan baik, maka kita menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Dan ingat juga jemaah sekalian, Islam ini harus kita bawa sepanjang hidup kita sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia.
dunia ini. Dimanapun, kapanpun kita berada harus bersama Islam. Harus senantiasa kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus senantiasa kita mentauhidkannya dan mengamalkan syariatnya. Dimanapun kita berada, kapanpun itu. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena Allah telah memerintahkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Amwah, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Benarkah kalau berdoa membaca salawat dulu? Benar banget. Karena berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi SAW melihat ada orang yang berdoa dalam sholat tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat. Apa kata Rasulullah? Hajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa. Lalu dipanggil oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu berdoa, pujilah Allah dan sholawatlah kepadaku. Lalu kemudian mintalah. Bahkan Imam Syafi'i menganggap bahwa sholawat itu rukun doa. Berdasarkan hadis, kullu du'ain mahjub hatta yusalla ala Nabi SAW. Setiap doa itu terhalang sampai diucapkan apa? Dan riwayat yang lain, doa seorang hamba itu terkatung-katung antara langit dan bumi sampai diucapkan salawat. Berarti selama belum diucapkan salat masih terkatung-katung, Mas. Berarti itu menunjukkan bahwa salawat itu, kata Imam Syafi'i, wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang ke-43 tentang barang siapa yang tidak merasa puas berkaitan dengan sumpah atas nama Allah Ta'ala. Tidak bisa ridha, tidak merasa puas terhadap sumpah atas nama Allah Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, sekali lagi bahwa inti daripada tauhid adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana mengagungkan Allah secara totalitas. Hal-hal yang berkaitan dengan Allah, termasuk berkaitan dengan orang mengucapkan sumpah dengan nama Allah, hendaknya kita menghormatinya dan mengagungkan karena dia telah membawa nama-nama Allah dalam sumpahnya. Soal kemudian dia berdusta urusan dia, tapi urusan kita adalah mengagungkan Allah Ta'ala. Allah katakan, wa ma yu'adzim sya'airallah wa ma yu'adzim hurumatillah. Barang siapa mengagungkan syiar agama Allah, barang siapa mengagungkan hal-hal yang disucikan Allah, ini adalah merupakan bentuk amalan ahli tauhid. Mengagungkan Allah, mengagungkan syiar agama Allah, mengagungkan hal-hal yang dikeramatkan, yang disucikan Allah, maka ini semuanya merupakan bentuk daripada kesempurnaan ahli tauhid dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hadis yang dibawakan di sini, ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq wa man hulifa lahu billah falyarda wa man lam yarda falaysa minallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Islam mengharamkan dan melarang segala bentuk sumpah dengan menggunakan selain Allah Ta'ala. Demi ayahnya, kakek moyangnya, bahkan demi Nabi, demi malaikat, demi Ka'bah, semua selain Allah, para makhluk tidak boleh digunakan untuk bersumpah. Karena barang siapa masuk dalam keumuman hadis, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah
kufur atau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur. Jangan sampai dia berdusta, karena berarti ada unsur peremehan, ada unsur pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengagungkan Allah, karena sungguhnya tuntutan tauhid adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mereka bersumpah dengan nama Allah taala dan tidak jujur dalam sumpahnya, menunjukkan hatinya tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Barang siapa yang didatangkan sumpah kepadanya dengan nama Allah taala, dihadirkan kepada sumpah dengan nama Allah taala, saya bersumpah dengan nama Allah taala. Ada orang datang seperti itu, falyarda, hendaklah Anda ridha. Karena keridhaan Anda merupakan bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi, walaupun yang datang pada Anda bersumpah dengan dusta, dan kita tidak tahu tentang dusta dia, tapi urusan kita adalah dia telah membawa nama Allah, kemudian kita pun mesti mengagungkan Allah, memuliakan Allah, sehingga kita berlapang dada, kita ridha, karena yang dia bawa adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa yang dia tidak ridha, maka dia pun tidak merasa puas dengan Allah taala. Orang yang tidak ridha, maka menunjukkan dia seakan-akan tidak mengagungkan Allah taala. Karena yang tertuntut adalah hendaknya yang ada di hati kita pertama kali adalah rasa pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga riwayat ini memberikan pelajaran pada kita semuanya, larangan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan larangan yang umum yang Nabi telah sampaikan, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah menyekutukan Allah taala. Dan barang siapa yang dia didatangkan sumpah dengan membawa nama Allah, hendaklah dia ridha, dan hendaklah seorang ini merupakan ancaman kepada orang yang mereka tidak ridha apabila didatangkan sumpah dengan membawa nama Allah Ta'ala. Semakin sempurna tauhid kita, semakin menuntut pengagungan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.